Salam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, hari ini seluruh warga Gemit memasuki perayaan untuk menghayati Minggu Sengsara Kristus. Kita masuk Minggu Sengsara yang kelima. Dan Majelis Sinode Gemit memberikan kepada kita satu tema penting untuk kita hayati. Yesus pemimpin berkarisma, membawa damai dengan cara damai. Membawa damai dengan cara damai. Ada satu kalimat bilang begini, orang hebat itu selalu berkarisma. Orang hebat itu selalu berkarisma. Dan orang yang punya karisma itu selalu ada banyak pengikutnya. Tokoh-tokoh dunia mau mengatakan kepada kita ada orang-orang yang punya karisma dan karisma mereka itu kuat sekali sehingga sekalipun mereka sudah mati tapi nama mereka tidak pernah habis diceritakan. Ada Martin Luther King, ada Nelson Mandela, ada Mother Teresa atau Bunda Teresa. Bahkan ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berkarisma, yang karismanya tidak hanya ada pada satu tempat atau negara tertentu di mana dia berasal, tetapi karismanya sungguh dia mendunia. Orang yang berkarisma itu, Bapak Mama, itu tidak perlu dia punya profesinya apa. Orang yang berkarisma itu tidak berpatokan pada apa jenis pekerjaan yang dia tekuni. Kalau kita perhatikan Bapak Mama, itu hal pertama. Karisma seseorang tidak tergantung pada apa profesi yang sementara dia geluti. Kita perhatikan Bapak Mama, gambar wajah Yesus itu tidak selalu sama dalam beberapa tempat. Kalau kita orang NTT, orang Indonesia itu gambar-gambar Tuhan Yesus itu berperawakan Eropa. Dia bule-bule sedikit, hidung mancung, mata bagus sekali, rambut pirang. Itu orang Eropa. Dia menerjemahkan Yesus itu dengan wajah. Tapi kita juga lihat bahwa orang suku orang yang berkulit hitam, itu orang-orang Afrika menggambarkan Yesus dengan perawakan asli orang Afrika. Ini yang ditayang. Ya. Ini macam-macam dia punya model. Mal tidak sama, kira-kira Yesus namanya sama, tapi mal mereka beda-beda. Mereka menggambarkan. Orang Cina menggambarkan Yesus itu mata sipit. Dia putih bagus. Orang Afrika menggambarkan Yesus itu hitam. Perawakannya besar, tinggi. Orang India menggambarkan Yesus ya seperti mirip-mirip Sarukan itu. Bahkan mereka lekatkan Yesus itu pada pakaian itu, pakaian orang India. Orang India lengkap dengan dia punya busana. Karena itu Bapak Mama kita bisa bilang bahwa orang yang berkarisma itu bukan tentang bagaimana wajah cantiknya itu mempesona banyak orang. Orang yang berkarisma itu tidak tergantung pada dia ganteng kok, dia cantik kok. Dia kalau dilihat itu macam kita lapar tapi kita kenyang. Tapi ternyata orang yang berkarisma satu tadi saya bilang dia tidak tergantung apa profesinya. Tapi kemudian orang yang berkarisma itu tidak tergantung seberapa tampan atau cantik wajahnya sehingga dia sungguh berkarisma. Apa yang dia katakan itu membius orang itu. Orang yang berkarisma adalah orang yang apa yang dia perkatakan itu yang dia lakukan. Sehingga selalu pengalaman banyak katakan orang yang berkarisma itu di belakang dia itu ada ribu ratus.
Dan orang yang berkarisma adalah orang yang bisa mempengaruhi pikiran seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik, lalu datang dan menyembah Tuhan. Dan Yesus, kata Alkitab, adalah satu-satu tokoh yang sungguh punya karisma. Karismanya luar biasa itu Bapak Mama. Lalu bisa jadi kita bertanya, kita tidak punya karisma kok. Orang lihat kita pemuka seorang pusing ini. Belum omong saja potong pun kepala susah. Ini dia sudah datang. Dia belum omong saja. Baru lihat dia pembayangan saja potong rasa. Ini berat ini bab tua dan mampu berat. Menjadi pertanyaan itu Bapak Mama, apakah kita ini tidak punya karisma? Ternyata saya cari itu karisma itu sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah itu. Dia tidak bisa dipelajari. Sesuatu yang datang dari Allah. Sesuatu yang dengan sendirinya melekat dalam diri seseorang. Dan Yesus membuktikan kata-kata ini. Dia sungguh berkarisma. Sekalipun Bapak Mama saudara-saudara, Injil banyak bilang kepada kita bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ancaman. Tapi di mana ada Yesus, di sana ada banyak pengikut-pengikutnya. Dan letak karisma Yesus itu berdiri pada sebuah alasan. Apa yang dia perkatakan tentang sebuah kebenaran, itu juga yang dia berlakukan dalam kehidupannya. Apa yang diajarkan kepada dia punya murid, bahkan juga para pengikutnya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu orang bilang begini, karisma itu bukan tentang profesi. Karisma itu bukan tentang seberapa bagus kita punya muka ini. Tapi karisma itu tergantung, diukur dari soal yang satu kata ini yang saya mau sebut. Dia diukur dalam satu kata, soal keteladanan. Tidak sedikit orang-orang yang kehilangan itu karismanya. Karena apa? Tuhan suka kasih itu karisma. Dulu kalau dia di mana ada keributan itu dia pergi, dia buka suara saja, itu tenang, itu kata-kata menyejukkan, kata-kata itu seperti membius orang. Ini salah satu orang punya karisma. Tapi ketika hidup ini berjalan lalu kemudian apa yang dia perkatakan itu tidak lagi dia lakukan, karismanya hilang. Tuhan ambil kembali. Bahkan orang tidak lagi mempercayai dia sebagai satu sosok yang patuh untuk diteladani. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dalam banyak cerita Alkitab, Yesus itu menampilkan sosok sebagai seorang tokoh yang punya karisma yang luar biasa. Ia memiliki daya tarik personal. Karena itu di mana Yesus ada, dia mau pergi di Nazaret, sebelum datang di Nazaret itu orang-orang kumpul di Nazaret. Dia mau datang di Bait Allah saja, berita tentang kedatangan Yesus di Bait Allah, belum sampai di Bait Allah, orang-orang sudah sampai mendahului Yesus. Karisma Yesus itu begitu kuat dan ini punya kekuatan tersendiri bagi Yesus. Tapi kita perhatikan Bapak Mama, bagaimana Injil menurut Lukas memperlihatkan betapa kuatnya karisma Yesus. Yang pertama, Yesus dan karismanya. Yerusalem itu kota terakhir ketika dia dielu-elukan. Tapi bukan kota pertama yang baru disinggahi oleh Yesus. Yerusalem ini menjadi tempat di mana Yesus juga lalu lalang di sana, bukan untuk datang pasiar, tidak. Tapi dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang miskin. Karena apa? Karena ada Bait Allah di Yerusalem. Karena itu volume kehadiran Yesus itu jauh lebih banyak berada di Yerusalem. Karena ada Bait Allah di kota itu. Lukas memperlihatkan kepada kita Bapak Mama saudara-saudara,
Dia buka dengan satu info bahwa Yesus justru pergi ke Yerusalem itu mendahului para murid. Ada apa ini? Bukankah para murid bersama-sama dengan Yesus itu selalu seperti apa? Tepung dengan mentega itu. Di mana ada Yesus, di situ ada para murid. Tetapi kita perhatikan Bapak Mama bahwa Lukas ini memperlihatkan sebuah situasi yang sedikit agak berbeda. Mau masuk pergi Yerusalem, Yesus mendahului baru para murid dari belakang. Tidak sama-sama. Yesus tahu, karena ada dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia juga adalah anak Allah. Dia tahu bahwa Yerusalem adalah kota terakhir yang akan dia singgahi. Tapi Yerusalem juga adalah kota yang tidak hanya namanya dielu-elukan, tetapi yang juga akhirnya mereka yang mengelu-elukan dia itu berteriak, salibkan dia. Yesus paham betul, kegentiran hatinya nampak betul. Sehingga kenapa Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, dia geser sedikit. Karena dia tahu itu ngeri sekali itu memasuki dunia kematian. Kita lihat orang kalau mau mati, dia gelisah, selalu ada kegelisahan. Mau menuju pada kematian, terkadang orang tidak siap dengan kematian. Gelisah bola-balik, dia jalan sana, dia omong kadang-kadang, apalagi kalau orang yang sudah sampai pada penghujung ajal, biasanya akan menampakkan gejala-gejala ini. Dia gelisah. Bagi Yesus, Yerusalem adalah tempat di mana segala sesuatu yang baik juga akan dia temukan. Sampai pada segala sesuatu yang memilukan hatinya, sampai pada orang-orang terdekat yang bersama-sama dengan dia. Akhirnya juga meninggalkan dia, bahkan meninggalkan dengan sebuah cara yang memilukan ini hati. Ia meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ini memperlihatkan ini bukan sebuah perjalanan yang biasa masuk Yerusalem. Sebuah perjalanan yang bukan perjalanan untuk memberitakan Injil. Sebuah perjalanan yang bukan untuk menyembuhkan orang-orang sakit di mana mereka menunggu kehadiran Yesus. Tapi sebuah awal di mana salib menjadi sebuah jalan yang tidak bisa ditawar oleh Yesus. Mama yang diberkati Tuhan. Memasuki kota Yerusalem ini dibuka dengan satu harapan Yesus. Dia suruh 2 orang murid. Lukas memang tidak kasih tahu kita ini siapa ini yang jadi 2 orang yang dipercayakan oleh Yesus. Murid yang bernama siapa. Tapi ketika memasuki Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid untuk pergi ke sebuah kampung yang tidak disebutkan namanya. Untuk mengambil seekor keledai. Keledai itu di Palestina itu tunggangannya orang-orang menengah ke bawah. Jadi mereka kalau pikul beban, tidak bisa pikul beban, itu keledai menjadi pilihan. Bukan hanya alat transportasi, tetapi juga tempat yang bisa di mana beban itu ditaruh di atas sang keledai. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, Tuhan menyuruh 2 orang ini untuk menyiapkan keledai. Dia bilang pergi ke desa di sebelah, lalu ambil seekor keledai yang memang kalau kita perhatikan itu Bapak Mama memang sudah sangat disiapkan. Itu keledai sudah terikat, sudah disiapkan. Bukan seekor keledai yang memang ada di situ, tetapi dia sudah tertambat, diikat dan ada kesan. Itu keledai ini memang sudah disiapkan oleh Sang Tuhan. Itu berarti kita bisa masuk lebih dalam lagi.
bahwa sang empunya keledai ini adalah satu sosok yang memiliki relasi dengan Yesus. Dia sudah kenal Yesus itu. Bukan sosok yang asing bagi sang pemilik keledai. Sehingga ketika Tuhan suruh ini dua orang, dia bilang pergi, ada seekor keledai yang telah diikat di situ, ambil. Jika seorang bertanya kenapa engkau melepaskan keledai itu, maka yang harus engkau perkatakan adalah Tuhan membutuhkannya. Ada 2 kali Yesus bilang, Tuhan membutuhkannya. Ini memperlihatkan kepada potong Bapak Mama bahwa Yesus bukan hanya sekedar dikenal karena pernah menyembuhkan orang. Tapi ketika dia hadir di tengah-tengah orang banyak, banyak orang yang juga merasakan tentang bagaimana kehadiran Yesus itu menyentuh dan masuk dalam jiwa mereka. Karisma Yesus begitu sangat kuat. Sekalipun pengalaman banyak bilang kepada kita Bapak Mama, bahwa musuh Yesus itu juga tidak sedikit. Banyak orang yang suka Yesus, tetapi juga banyak orang yang tidak suka Yesus. Sehingga saya selalu bilang kepada banyak orang, ada orang yang datang gini, Mama banyak yang tidak suka beta ini. Beta ada di mana orang tidak suka beta. Nah, kadang-kadang soal suka atau tidak suka ini kadang-kadang juga tidak objektif, lebih banyak subjektif. Tapi yang saya mau bilang Bapak Mama saudara-saudara, kita jangan lalu bilang, Tuhan, orang banyak son suka keto. Tolong kita jangan sama kau sejajarkan Tuhan dan potong pun diri badan. Lalu biar Tuhan saya pun banyak musuh. Pusing amat dengan musuh-musuh. Itu salah juga Bapak Mama. Yang saya mau katakan adalah Yesus banyak musuh. Tapi musuhnya Yesus itu bukan karena ketidakbenaran. Tetapi banyaknya musuh itu karena sebuah fakta kebenaran yang Yesus sementara sedang buka dan memunculkan itu di atas permukaan, sehingga lahirlah musuh-musuh yang kemudian merasa terganggu dengan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Bapak Mama saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi itu, seorang putra raja atau keturunan itu datang tidak pakai keledai. Karena apa? Karena keledai itu lambang kemiskinan, lambang kerapuhan itu. Keledai itu bukan lambang kekuatan. Sehingga dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka yang berdiri sebagai raja itu tunggangannya kuda. Tunggangannya sudah ada, standarnya sudah ada Bapak Mama. Standar mereka menunggangi itu menjadi simbol siapa yang sementara sedang menungganginya. Tapi kita perhatikan itu Yesus pakai keledai. Keledai ini Yesus mau bilang, saya datang itu bukan menunjukkan kekuasaan. Tapi keledai ini menjadi sebuah simbol di mana Yesus mau sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Bahwa dia datang bukan dengan membawa kuasa. Bukan untuk berperang sebagaimana yang diharapkan mereka. Mereka punya harapan itu Yesus datang sebagai tokoh heroik gitu. Mereka punya harapan itu Bapak Mama orang Yahudi itu Yesus datang di Yerusalem itu perang sudah. Yang penting mereka bebas dari ini tekanan politik dari orang-orang Romawi. Karena itu kenapa Bapak Mama ketika Yesus datang itu mereka elukan Hosiana itu tolonglah kami, sebuah ungkapan. Di mana Bapak Mama mereka sementara sedang berada pada sebuah tekanan politis yang luar biasa. Dan mereka berpikir Yesuslah yang akan membebaskan mereka. Tapi ketika Yesus menunggangi keledai, dia mau bilang, saya datang dengan kerendahan hati. Saya datang dengan damai. Bukan saya menunggangi kuda, simbol kekuasaan atau simbol perang yang akan terjadi di tempat di mana seorang raja akan datang dan memasukinya. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan sebuah tampilan yang berbeda dengan harapan. Yesus menyampaikan sebuah pesan itu yang sungguh bertolak belakang dengan harapan orang-orang Yahudi. Yesus memberikan sebuah pesan simbol itu Bapak Mama kadang kita tidak perlu kata-kata.
Seperti ini Bapak Mama, PHRG menyiapkan banyak sekali simbol-simbol di sini. Ada salib, ada 7 perkataan, ada paku di situ, ada hamar di situ. Itu simbol-simbol yang mau memperkatakan kepada kita tentang sebuah perjalanan yang akhirnya menuju pada kematian yang dialami oleh Yesus. Itu kenapa kalau kita berduka itu hanya 2. Kalau kita melayat orang mati atau kita berduka kehilangan orang yang kita kasih, kalau bukan putih hitam. Tapi kalau kita pergi ada di tenda duka, tenda di tempat duka, lalu kita datang pakai merah, Bapak Mama mau coba. Itu orang lihat kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini Mam tua sakit kok. Jadi ada tanda yang menandakan kita tidak perlu kasih tahu kita berduka itu. Tapi ketika kita pakai kostum putih, kita pakai kostum hitam, kita mau katakan kepada keluarga duka, kami juga berduka atas kematian dia. Sehingga ketika Yesus pergi dengan menunggangi seekor keledai, dia mau bilang kepada orang-orang di Yerusalem, aku adalah anak Allah yang diutus, tapi aku datang untuk membawa damai. Dan simbol damai dan kerendahan hati itu ada pada 1 ekor binatang yang sungguh menjadi binatang simbol orang-orang yang terbuang keledai. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Yang kedua, pesan teks ini mau bilang Yesus dengan dia rasa. Yesus dengan rasanya. Dia manusia biasa itu, dia juga punya rasa. Dia juga pernah merasa ciut hatinya ketika salib itu sudah ada di depan dia. Dia pergi di Getsemani, itu bukan pergi untuk mengasingkan diri, tapi pergi untuk minta Tuhan. Dia bernegosiasi dengan Tuhan Allah. Kalau bisa cawan ini lalu, tapi kalau bukan kehendak, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tidak bisa ada nego di sini. Yesus punya rasa. Dia masuk di Yerusalem dengan rasa yang ada dalam batinnya. Dan benar rasa itu tidak bisa tipu. Makanan kalau tidak enak kita tidak bisa bilang, ya aduh ini enak sekali, padahal itu makan itu garam semua. Bukan sayur tapi garam. Kita tidak bisa tipu. Sekalipun kita bilang ini enak, tapi Bapak Mama coba koreksi itu mata itu tidak bisa tipu. Karena itu kalau ada orang yang tipu, dia suka batipu-batipu itu. Lihat duluan bukan dia pun telinga, tapi lihat duluan itu dia pun mata itu. Mata itu tidak bisa menipu kita. Mata itu mentransfer sebuah rasa, di mana sekalipun kita tidak bicara, tetapi mata kita bicara dan menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang. Yesus masuk di Yerusalem dengan dia pun rasa. Tetapi lihat peristiwa ketika Yesus dielu-elukan, dia tidak menjadi tinggi hati sama, aduh ini semua su elu-elukan dia. Karena Yesus tahu ujung jalannya. Yesus tahu dia penghujung, bukan jalan menuju penghujung. Tapi Yesus sadar bahwa yang menjadi penghujung itu yang paling menentukan. Bukan awal dari sebuah perjalanan. Awal perjalanan itu terkadang baik Bapak Mama. Tapi ingat, hati-hati, penghujung itu juga bisa mematikan betul. Yesus menunjukkan dia punya rasa. Dia tidak lalu bilang, terima kasih karena kamu sudah elu-elukan saya. Kamu susah. Yesus menunggangi keledai dalam diam, tetapi juga dalam rasa yang hanya dia ketahui sendiri. Tapi Alkitab catat kepada kita puncak rasa Yesus itu ketika dia menangisi Yerusalem. Itu puncak rasa Yesus. Bapak Mama, air mata itu ungkapan hati itu. Kadang-kadang orang yang terlalu banyak dikecewakan, dia bilang, jangan percaya itu air mata buaya Pak. Terkadang kita kau selalu sudah sangat sering dikecewakan. Semua yang baik itu terkadang kita bilang tidak baik. Terkadang itu semua jalan sulit, orang pernah tipu kita. Itu Bapak Mama, saya juga pernah mengalami, saya pernah orang tipu saya. Karena itu saya selalu hati-hati untuk percaya orang. Nah, orang yang selalu disakiti, justru disakiti dengan air mata, akan sangat sulit mempercaya
mempercayai ketika air mata itu dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedua soal air mata, Bapak. Kadang-kadang kita orang bilang jangan menangis. Yesus ini menangisi, dia tampilkan dia rasa. Kadang-kadang ada juga saya pernah tegur orang dia susah dari mana orang ini dia pun suami meninggal lalu bilang jangan menangis, ini Tuhan pun. Menangis itu perlu, Bapak. Menjadi soal ketika apa? Ketika kita pun suami meninggal lalu kita tertawa menari-nari, itu soal. Itu jangan larang orang menangis, Bapak Mama. Tapi percaya juga dengan sebuah tangisan. Kalau tangisan itu adalah sebuah tangisan yang lahir dari ketulusan hati. Yesus tampil di Yerusalem dengan dia punya rasa, dia menangisi Yerusalem. Bukan karena kematiannya sudah dekat. Tapi dia menangisi Yerusalem karena dia bilang begini, Yerusalem yang begitu kokoh, bait-bait yang mengagungkan itu bait Allah yang mengagungkan itu. Semua simbol-simbol kehadiran Tuhan itu akan dimusnahkan. Itu yang pertama menjadi alasan kenapa Yesus menangisi. Menangisi dia masuk lalu dia menangisi. Bukan karena salib yang sudah ada di depannya. Tapi dia bilang ini semua ini akan dihancurkan ketika apa? Ketika Yerusalem lebih memilih untuk menyalibkan Yesus. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Mama, kalau Yudas itu tidak mengkhianati Yesus, itu jalan ceritanya beda itu. Itu berarti Tuhan sudah pilih Yudas untuk mengkhianati Yesus. Lalu ada yang bertanya, kalau Simon Petrus itu tidak dipilih oleh Tuhan Yesus, Allah dalam hal ini, untuk menyangkali, mungkin ceritanya berbeda, kira-kira begitu. Jadi mereka berpikir atau menafsirkan bahwa Yudas, Thomas yang menyangkal, Simon Petrus yang menyangkal, itu semua sudah di-setel oleh Tuhan. Nah itu berarti bagaimana dengan kita? Kita sudah di-setel, ini semua Tuhan Allah ciptakan ketong jadi pencuri, Tuhan ciptakan kita jadi pemerkosa, Tuhan ciptakan kita sebagai seorang pezina, Tuhan ciptakan kita sebagai sumber gosip, Tuhan ciptakan kita sebagai yang tidak baik. Ingat bahwa semua yang akan terjadi itu Yesus tegur duluan. Sebelum Simon Petrus itu sampai pada sebuah bentuk penyangkal, dia bilang ingat, sebelum ayam jantan berkokok itu engkau akan menyangkal. Itu berarti tidak ada daya setel dari Tuhan Allah untuk hidup manusia dalam soal bagaimana kita memilih untuk berdosa. Bahkan Yudas itu juga sudah diketahui Tuhan sutogor dia itu. Lu akan jual beta, hati-hati. Ini Tuhan suka kasih warning. Kan itu tidak ada sesuatu yang di-setel oleh Allah untuk kehidupan kita, di mana kita dipaksa secara tegas oleh Allah untuk masuk dalam sebuah lingkaran dosa. Yesus dengan rasa dia menangisi Yerusalem karena orang-orang yang mengelu-elukan dia adalah orang-orang yang menyalibkan dia. Tangisan itu perlu, Bapak. Kalau papa mama menyesal itu kan terkadang kita menangis itu. Menangis di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita ini malu menangis di depan orang-orang yang kita lukai hatinya. Karena itu orang Kristen selalu aja, kalau engkau malu menangisi dosamu, maka tangisilah dosamu di hadapan Tuhan. Menangis bukan sebuah perkara yang membuat kita ini rapuh dan lemah. Yesus menangisi Yerusalem. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyimpan rasa yang sungguh bergejolak ada dalam batin. Kalau mau menangis, menangis. Karena orang bilang menangis itu untuk melampiaskan kita punya kekecewaan, kita punya rasa sakit, kita punya kerapuhan itu menangis. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, minggu sengsara yang kelima, ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang menghadirkan kerajaan dalam semangat cinta kasih.
Dunia ini haus damai, Bapak Mama. Orang menepi itu jauh dari kesibukan, dia tinggalkan sedikit aktivitas, dia pergi menepi di laut begitu. Dia pergi di tempat-tempat yang baik itu kan apa? Kita pun hati ini juga butuh damai. Kita kadang-kadang bilang, aduh ini tinggal di tetangga ini potong sone damai. Bahkan mama mantu dan anak mantu, ipar dengan ipar tidak damai. Ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita seputaran damai. Krisisnya damai ini. Yang kita lihat sekarang Rusia dan Ukraina. Dunia ini sudah semakin jauh dari damai. Tapi ingat Yesus datang, dia bawa kerajaan, tapi dia menawarkan dengan cara damai. Banyak orang yang bilang begini, saya bawa damai, tapi caranya tidak mendamaikan. Saya memperjuangkan sebuah rasa damai di mana lingkungan saya ada. Saya tinggal di situ. Tapi kemungkinan kalau kita periksa lebih banyak cara yang kita bawa itu cara yang bukan mendamaikan. Tapi cara yang suka baku tusuk itu. Kita orang Kupang ini paling senang. Orang Jawa bilang begini, kita kan kalau menari itu pedang begini. Tapi Jawa itu ada di keris itu di belakang. Lalu kadang-kadang mereka terjemahkan, bilang iya orang Jawa itu hati-hati. Tapi yang saya maksudkan bukan Jawa atau Timur ini. Tapi yang saya maksudkan Bapak Mama adalah bagaimana betong melihat bahwa damai itu adalah satu keadaan yang tidak dengan sendirinya jadi. Damai adalah sebuah keadaan di mana kita harus mengusahakan itu. Kita tidak bisa bilang damai, tapi kita punya cara itu justru tidak mendamaikan. Kita bilang kita mau mendamaikan orang yang bertikai, tapi justru kita ini jadi apa? Jadi kompor hok 24 sumbu. Kita punya cara mau mendamaikan mereka yang bertikai, tapi kita pilih sana kita omong lain. Lalu kita pilih pihak yang kedua kita omong lain. Nah orang macam begini ini lebih baik kasih sianida dia kok dia tidur diam. Damai dibawa oleh Kristus untuk kita. Damai itu juga harus bukan hanya tugas satu dua orang tapi tugas kita. Dan menjadi dasar kita menciptakan kedamaian itu adalah dasar cinta kasih. Tuhan datang. Dia bawa dengan cinta kasih. Dia menawarkan sebuah jalan yang tidak lazim dilakukan oleh dunia. Yaitu membawa damai dengan cara damai. Yang kedua Bapak Mama. Dunia ini adalah dunia di mana kedamaian sudah jauh. Kita pun dunia ini dunia surusuh. Kita terlihat baik tapi hati kita tidak berdamai dengan orang lain. Bahkan persoalan paling besar adalah terkadang tidak sedikit orang Kristen itu tidak bisa berdamai dengan dia sendiri. Yang kemudian tidak akan pernah bisa membentuk dia bisa berdamai dengan orang lain. Saya dalam banyak kesempatan saya bilang begini. Tugas membawa damai itu tugas kita. Amin. Bukan tugas satu dua orang saja. Bawa damai. Kata-katamu harus kata-kata yang mendamaikan. Tetapi ingat syarat kita menjadi pembawa damai. Kita juga harus pertama yang kita lakukan adalah berdamai dulu dengan diri ini. Ada banyak orang yang belum bisa membawa damai bukan karena dia tidak bisa membawa damai. Tapi karena dia belum bisa berdamai dengan dia punya diri. Ada banyak istri yang belum bisa berdamai dengan suami. Kenapa? Karena dia belum bisa berdamai dengan dia punya diri. Berdamai dengan diri itu perlu Bapak. Penting itu. Orang bilang harus selesai dulu dengan dirimu. Supaya engkau bisa menyelesaikan semua perkara yang ada di luar dirimu. Tugas kita adalah berdoa. Supaya Tuhan tambahkan kekuatan kepada botong. Kita perjuangkan damai. Tapi kita menggunakan cara yang juga membawa damai itu kembali pada tempat. Amin.